Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6461-6464. Istana Ratu Iblis. Selama 2 hari berikutnya, mereka terbang ke utara, dan pemandangan di sekitar mereka menjadi semakin tandus, sementara aura iblis semakin kuat. Pegunungan tandus membentang tak berujung di bawah kaki mereka, tanpa tanda-tanda pemukiman manusia. Sesekali, beberapa monster raksasa terlihat berkeliaran di pegunungan, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Suaranya begitu keras hingga udara pun sedikit bergetar, membuat bulu kuduknya merinding. Setiap kali Sayef Gui bertemu dengan makhluk iblis, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya dan tidak terlibat konflik dengannya. Lagi pula, tujuan mereka dalam perjalanan ini adalah untuk mendapatkan kayu jiwa abadi, bukan untuk bertarung dengan binatang buas iblis, jadi lebih baik menghindari masalah. Pada hari ketiga, tepat tengah hari, matahari bersinar terik di atas kepala, memanggang bumi. Meskipun iklim di wilayah utara relatif dingin, matahari tengah hari tetap sangat menyilaukan. Kecepatan terbang Sayef Gui perlahan melambat. Dia mengangkat kepalanya, memandang ke kejauhan, dan secercah kegembiraan terpancar di matanya. Di depan, terbentang deretan pegunungan sejauh ribuan mil, diselimuti kabut tebal, di mana pepohonan kuno yang menjulang tinggi dan puncak-puncak curam dapat terlihat samar-samar. Aura iblis yang pekat menerjang ke arah mereka, memberi mereka perasaan tertindas yang kuat. Tuan muda, kita telah sampai. Ini adalah punggung 10.000 iblis. Suara Sayef Gui dipenuhi kegembiraan saat ia berbicara kepada botol giok di tangannya. Semangat Dev sedikit berkobar. Melalui dinding botol giok, ia samar-samar dapat melihat deretan gunung di kejauhan yang diselimuti kabut tebal, dan riak emosi bergejolak di hatinya. Dia tahu bahwa ujian sesungguhnya akan segera dimulai. Sayef Gui perlahan turun dan mendarat di depan sebuah ngarai di kaki pegunungan 10.000 iblis. Ngarai ini adalah satu-satunya jalan menuju punggungan 10.000 iblis. Tebing di kedua sisi ngarai menjulang tinggi ke awan dan ditutupi oleh tanaman merambat purba. Sulur-sulur tanaman merambat itu melilit dan melingkar, menutupi seluruh tepian sungai dengan rapat. Beberapa bunga yang tidak dikenal tumbuh di sulur tanaman itu, kelopaknya berwarna hijau pucat, memancarkan cahaya hijau samar di bawah sinar matahari, yang tampak cukup menyeramkan. Tanaman ini juga mengeluarkan bau beracun yang samar. Jika Anda secara tidak sengaja menyentuhnya, Anda mungkin akan keracunan. Di pintu masuk ngarai berdiri 2 kultivator iblis. Keduanya, seorang pria dan seorang wanita, sama-sama berada di tingkat ke-9 alam abadi agung, memiliki aura yang kuat dan ekspresi serius. Tatapan mata mereka tertuju pada lalu lintas dengan waspada, mencegah orang luar menerobos. Mereka tampan, dengan kulit cerah dan fitur wajah yang lembut. Berbeda dengan manusia, mereka memiliki telinga runcing, pupil mata vertikal, dan aura iblis yang samar, yang jelas menunjukkan bahwa mereka bukanlah kultivator manusia. Begitu melihat Sayef Gui mendarat, kedua kultivator iblis itu langsung waspada. Kultivator laki-laki itu mengangkat tombak di tangannya. Tombak itu berwarna hitam pekat dan dipenuhi rune ras iblis, memancarkan hawa dingin yang samar. Dia berteriak kepada Sayef Gui, berhenti. Ini adalah tanah suci di pegunungan 10.000 iblis. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Pergi segera, atau jangan salahkan kami jika kami tidak sopan. Sayef Gui tetap tenang sepenuhnya, tersenyum lembut, dan menunjukkan sikap hormat. Dia mengeluarkan sebuah token berwarna cian dari sakunya, yang diukir dengan gambar rubah surgawi berekor 9. Itu adalah token yang telah dia siapkan sebelumnya untuk menunjukkan identitas dan tujuannya. Dia menyerahkan token itu dan berkata perlahan, saudara-saudara Taois, mohon jangan salah paham. Saya Sayef Gui, pemimpin Sekte Gui Yuan. Saya datang hari ini khusus untuk meminta audiensi dengan Yang Mulia Ratu Iblis untuk membahas masalah-masalah penting. Tolong beritahu Yang Mulia Ratu Iblis, saudara-saudara Taois. Kultivator laki-laki itu mengambil token tersebut, memeriksanya dengan cermat sejenak, lalu menyerahkannya kepada kultivator perempuan di sampingnya. Kultivator wanita itu memeriksa token tersebut dengan cermat dan, setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengannya, mengembalikannya kepada Sayef Gui. Ekspresi kultivator laki-laki itu sedikit melunak, tetapi dia tetap waspada. Dia berkata kepada Sayef Gui, tunggu sebentar, aku akan pergi dan memberi tahu Yang Mulia Ratu Iblis. Kau harus menunggu di sini dan jangan masuk tanpa izin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam ngarai, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. Sayef Gui mengangguk dan berdiri di pintu masuk ngarai, menunggu dengan sabar.
Botol giok di tangannya dengan lembut menempel di dadanya, dan jiwa Dev menunggu dengan tenang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Dia tahu bahwa pertemuan yang akan datang sangat penting, berkaitan langsung dengan apakah mereka bisa mendapatkan kayu jiwa abadi. Oleh karena itu, ia harus tetap tenang dan berhati-hati dalam ucapan dan tindakannya. Sesaat kemudian, kultivator laki-laki itu muncul dari ngarai, ekspresinya jauh lebih rileks dari sebelumnya. Dia berkata kepada Sayef Gui, "Yang mulia Ratu Iblis mengundangmu untuk ikut denganku." Sayef Gui merasa lega dan segera berkata, "Terima kasih, Saudara Taois." Setelah mengatakan itu, dia memeluk botol giok itu erat-erat dan mengikuti kultivator laki-laki itu masuk ke dalam ngarai. Di dalam ngarai, kabut tebal menyelimuti area tersebut, mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 10 kaki. Aura iblis di udara bahkan lebih intens, bercampur dengan aroma samar cendana, wewangian unik yang hanya ditemukan di istana Ratu Iblis. Jalan setapak di bawah kaki mereka berkelok-kelok dan berliku-liku, dengan bunga dan tanaman eksotis tumbuh di kedua sisinya. Beberapa bunga tampak lembut dan indah, sementara yang lain memiliki bentuk aneh dan mengeluarkan aroma yang berbeda. Kultivator laki-laki itu berjalan di depan, langkahnya mantap dan langkahnya lambat. Sesekali ia menoleh ke belakang untuk memastikan Sayef Gui tidak tertinggal. Sayef Gui mengikuti di belakang, berjalan dengan hati-hati, mengamati lingkungan sekitarnya sambil berjalan, dan tetap waspada secara diam-diam. Dia bisa merasakan bahwa ngarai itu penuh dengan rintangan, dan menyentuh rintangan itu secara tidak sengaja bisa menimbulkan bahaya. Selain itu, aura banyak kultivator iblis tersembunyi di area sekitarnya. Meskipun sangat samar, jelas bahwa para iblis menjaga ngarai ini dengan sangat ketat. Setelah berjalan selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, kabut tebal di depan mereka perlahan menghilang, dan pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan mereka. Lembah yang luas terbentang di hadapan mereka, dipenuhi dengan bunga-bunga eksotis dan tumbuhan langka, dengan aliran sungai yang gemericik dan air yang jernih. Beberapa ikan berwarna-warni berenang di aliran sungai, dan energi spiritual di udara begitu kaya sehingga hampir mengembun menjadi cairan. Menghirupnya saja dapat membuat orang merasa segar dan rileks. Di kejauhan, sebuah istana megah berdiri di tengah lembah. Istana itu dibangun dengan giok biru, dan tampak sederhana serta hikmat. Di atap istana, bertengger sebuah patung besar rubah surgawi berekor 9. Patung itu tampak hidup, megah, dan memancarkan aura kuat yang menginspirasi kekaguman pada semua orang yang melihatnya. Itu adalah istana Ratu Iblis, kediaman Ratu Iblis Quintessa King. Kultivator laki-laki itu, yang memimpin Sayef Gui, berjalan selangkah demi selangkah menuju istana Ratu Iblis. Jalan setapak di bawah kaki mereka dilapisi dengan batu giok biru, halus dan hangat saat disentuh, sementara bunga dan tanaman eksotis di kedua sisinya bergoyang tertiup angin, memancarkan aroma yang memikat. Terkadang, Anda dapat melihat beberapa makhluk iblis kecil dan cantik melesat di antara rerumputan, yang cukup menggemaskan. Namun Sayef Gui tidak berniat untuk menikmati pemandangan indah itu. Ia tetap waspada, menggenggam botol giok erat-erat di tangannya, takut akan terjadinya hal yang tidak terduga. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk istana Ratu Iblis. Gerbang istana Ratu Iblis itu tinggi dan megah, diukir dari batu hitam, dengan dua ukiran besar berbentuk rubah surgawi berekor 9 di atasnya. Pola-pola tersebut tampak hidup, dengan mata yang agung, seolah-olah sedang menjaga istana. Di kedua sisi gerbang berdiri 4 kultivator iblis, yang semuanya berada di tingkat pertama alam dewa emas dan memiliki aura yang kuat. Melihat Sayef Gui, mereka semua meliriknya dengan waspada, tetapi tidak menghentikannya, jelas karena mereka telah menerima instruksi dari Ratu Iblis Quintessa. Kultivator laki-laki itu mengangguk kepada keempat kultivator iblis, lalu mendorong gerbang istana Ratu Iblis dan berkata kepada Sayef Gui, "Silakan masuk. Yang mulia Ratu Iblis sedang menunggu Anda di aula utama." Sayef Gui sedikit membungkuk, berkata, "Terima kasih," lalu dengan hati-hati memasuki istana Ratu Iblis. Aula utama istana Ratu Iblis sangat luas, bahkan lebih besar dari aula utama Sekte Guiyuan, tetapi tidak semegah dan semewah istana surgawi. Sebaliknya, tempat ini memancarkan suasana kuno dan hikmat. Pilar-pilar di aula itu diukir dari kayu kuno, tinggi dan tebal, serta dihiasi dengan sejarah dan legenda ras iblis. Pola-pola tersebut sangat realistis, mencatat kebangkitan dan kejatuhan ras iblis dari zaman kuno hingga sekarang, yang membangkitkan emosi pada siapapun yang melihatnya. Lantai dilapisi dengan karpet lembut dari kulit binatang, yang terasa lembut dan halus di bawah kaki serta tidak mengeluarkan suara. Karpet tersebut dihiasi dengan sulaman motif rubah surgawi berekor 9 yang indah, yang sangat menawan. Di kedua sisi aula utama berdiri sekitar selusin kultivator iblis, yang semuanya adalah dewa emas. Mata mereka tertuju dengan penuh hormat pada singgasana di ujung aula.
Mereka jelas-jelas bawahan Ratu Iblis Quintessa. Mereka hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk rubah, ada yang berbentuk harimau, dan ada yang berbentuk elang. Meskipun mereka telah mengambil wujud manusia, mereka masih mempertahankan karakteristik wujud aslinya dan memancarkan aura iblis yang kuat, memberikan rasa penindasan yang mengerikan kepada orang-orang. Setelah memasuki aula utama, Sayef Gui tidak menunjukkan kepanikan. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke tengah aula dan berhenti. Ia membungkuk dengan hormat ke singgasana di ujung aula, dengan nada rendah hati dan sopan, Sayef Gui dari Sekte Guiyuan memberi hormat kepada Yang Mulia Ratu Iblis. Di ujung lorong, seorang wanita bersandar di sebuah singgasana besar. Ia mengenakan gaun putih panjang, yang kainnya ringan dan lembut, seputih cahaya bulan. Ujung gaun itu dihiasi dengan sulaman motif rubah surgawi berekor 9 yang samar, yang melambai lembut tertiup angin, membuatnya tampak sangat elegan. Rambut panjangnya hitam pekat seperti tinta, berkilau dan terbelah di punggungnya, dengan ujung yang sedikit keriting seperti ekor rubah, memancarkan kilau samar. Wajahnya sangat cantik, dengan fitur-fitur halus seperti karya seni yang dipahat oleh surga. Dia memiliki alis seperti daun willow, mata seperti burung phoenix, bibir seperti ceri, dan kulit seputih salju, begitu halus dan lembut sehingga tampak mudah pecah hanya dengan sentuhan. Mata dan alisnya memiliki daya tarik alami yang memikat siapapun yang meliriknya. Namun yang paling mencolok adalah matanya, mata berwarna kuning keemasan, jernih dan dalam, dengan nyala api yang membara di pupilnya. Sosok itu memiliki keagungan seorang ratu iblis sekaligus sedikit sikap acuh tak acuh, membuat orang ragu untuk menatapnya secara langsung. Telinganya yang runcing sedikit berkedut, seolah mendengarkan segala sesuatu di sekitarnya. Ia memancarkan aura yang samar dan mempesona, yang berpadu dengan sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh, menciptakan pesona yang unik. Dia adalah Ratu Iblis dari punggungan 10.000 Iblis, Quintessa. Seekor rubah surgawi berekor 9 yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, seorang ahli tingkat atas dari peringkat ketiga Dewa Emas. Tatapan Quintessa King tertuju pada Sayef Gui, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum itu mencair seperti es dan salju, seketika menghilangkan sebagian keseriusan di aula dan menambahkan sentuhan kelembutan. Suaranya jernih dan merdu, seperti musik surgawi yang sampai ke telinga Sayef Gui, sudah lama kita tidak bertemu. Terakhir kali aku melihatmu adalah di konferensi diskusi Dao Wilayah Utara ratusan tahun yang lalu. Saat itu, kau baru berada di tingkat kedua Dewa Emas. Sekarang kau telah menembus ke tingkat ketiga Dewa Emas. Kau telah membuat kemajuan besar. Selamat. Setelah mendengar kata-kata Ratu Iblis Quintessa, Sayef Gui merasa lega dan segera berkata dengan rendah hati, Yang Mulia terlalu memuji saya. Saya hanya berhasil menembus tingkatan ini secara kebetulan, dan saya masih jauh lebih rendah dari Yang Mulia. Yang Mulia telah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan tingkat latihan Anda tak terukur. Saya sangat menghormati Anda. Dia tahu bahwa fakta bahwa Ratu Iblis Quintessa dapat mengingat hal-hal dari ratusan tahun yang lalu berarti dia tidak memiliki niat jahat terhadapnya, yang tentunya merupakan awal yang baik. Quintessa melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, tidak perlu formalitas. Anda telah menempuh perjalanan jauh dari Sekte Guiyuan ke punggungan 10.000 iblis, pasti itu perjalanan yang panjang dan melelahkan bagi Anda. Katakan, apa yang membawamu kemari hari ini? Jika bukan karena sesuatu yang penting, kau tidak akan berani menerobos masuk ke punggungan 10.000 iblis milikku. Meskipun nadanya tenang, namun terpancar otoritas yang tak terbantahkan sehingga membuat orang tak berani menyembunyikan apapun. Sayef Gui tak berani menunda sedikit pun. Ia segera mengeluarkan botol giok berisi jiwa dev dari dadanya, meletakkannya dengan lembut di tanah, lalu membungkuk dan berkata, Yang Mulia, saya memang datang ke sini hari ini dengan sebuah permohonan. Seorang teman muda saya mengalami kemalangan. Tubuh fisiknya hancur, dan sekarang hanya tersisa secuil jiwanya, yang nyaris tidak bisa bertahan hidup. Untuk membangun kembali tubuhnya, dia harus mendapatkan dua jenis material langka dan berharga, air suci primordial dan kayu jiwa abadi. Saya memiliki informasi tentang air suci primordial. Air itu akan muncul di lelang Wanbao di kota Tianque dalam 3 bulan. Saya yakin bisa memenangkan lelangnya. Namun pohon jiwa abadi tumbuh di hutan jiwa primordial jauh di dalam punggungan 10.000 iblis, yang merupakan daerah terlarang bagi ras iblis. Oleh karena itu, saya memberanikan diri datang ke sini untuk memohon izin kepada Yang Mulia agar mengizinkan teman muda saya memasuki hutan jiwa kuno untuk mendapatkan pohon jiwa kuno demi menyelamatkan hidupnya. Saya akan selamanya berterima kasih. Quintessa sedikit mengerutkan kening, secercah ketidakpuasan terpancar di mata ambernya, dan nada bicaranya menjadi lebih dingin. Hutan jiwa primordial adalah area terlarang bagi ras iblis kami.
Sejak zaman kuno, ada aturan bahwa orang luar tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Ini adalah batasan terendah bagi ras iblis dan tidak dapat dilanggar. Anda harus tahu apa konsekuensi dari memasuki area terlarang. Setelah mendengar kata-kata Quintessa, Sayef Gui merasakan sedikit kecemasan, tetapi dia tidak menyerah dan terus membungkuk dengan hormat. Yang mulia, saya tahu bahwa hutan jiwa primordial adalah area terlarang bagi ras iblis, dan saya juga menyadari aturan ras iblis. Tetapi situasi teman muda saya sangat istimewa. Dia tidak bermaksud melanggar aturan ras iblis. Dia hanya ingin mendapatkan kayu jiwa abadi untuk membentuk kembali tubuh fisiknya dan menyelamatkan hidupnya. Selain itu, saya berani mengatakan bahwa teman muda ini memiliki hubungan masa lalu dengan ras iblis. Yang mulia akan mengetahui alasannya begitu Anda melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan dengan lembut membuka tutup botol giok tersebut. Tiba-tiba, seberkas jiwa ilahi berwarna ungu pucat perlahan melayang keluar dari botol giok dan melayang di udara. Di sekeliling jiwanya, cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung mengalir perlahan. Cahaya keemasan itu hangat dan kuat, menghilangkan sebagian energi iblis di aula, membentuk kontras yang mencolok dengan energi iblis di tubuh Quintessa. Jiwa Dev sedikit bergetar saat merasakan aura kuat yang terpancar dari Quintessa. Diam-diam dia menjadi waspada, tetapi tidak mundur. Dia melayang diam di udara, menunggu reaksi Quintessa. Tatapan Quintessa tertuju pada jiwa ilahi berwarna ungu itu, awalnya hanya sekilas, tanpa mempedulikannya. Menurutnya, itu hanyalah jiwa sisa biasa, dan meskipun dilindungi oleh kitab suci emas Luo Agung, itu tidak layak disebut-sebut. Namun tak lama kemudian, pupil matanya sedikit menyempit, secercah kejutan terpancar di mata kuningnya, yang kemudian berubah menjadi rumit. Dia merasakannya. Di dalam jiwa ilahi berwarna ungu itu, selain aura kekuatan kekacauan dan aura kitab emas, terdapat juga aura yang sangat samar, hampir tak terlihat. Aura itu sangat familiar baginya. Itu adalah aroma garis keturunan rubah surgawi ekor 9, aura garis keturunan kerajaan iblisnya. Selain itu, meskipun aura garis keturunan ini lemah, namun sangat murni, jelas berasal dari garis keturunan inti klan rubah surgawi ekor 9. Quintessa tiba-tiba duduk tegak, postur malasnya yang sebelumnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius dan hikmat. Tatapannya tertuju pada jiwa ilahi berwarna ungu itu, dan nada suaranya menjadi berat, setiap kata mengandung bobot yang sangat besar. Bagaimana mungkin ada aura garis keturunan klan saya di dalam jiwamu? Dan aura garis keturunan yang begitu murni dari keluarga kerajaan rubah surgawi ekor 9. Dev terdiam sejenak. Dia tahu ini adalah kunci untuk mendapatkan kayu jiwa abadi, dan dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia berbicara perlahan, suaranya dalam dan jernih, mengandung sedikit kelembutan yang hampir tak terasa. Di dunia surga dan manusia, aku memiliki seorang wanita spesial. Dia adalah putri rubah, bernama Scarlet Bai, anggota klan rubah surgawi ekor 9. Saat kami berkultivasi ganda, garis keturunan kami menyatu. Itulah sebabnya aura garis keturunannya menetap di jiwaku, yang oleh Yang Mulia disebut sebagai aura garis keturunan keluarga kerajaan rubah surgawi ekor 9. Scarlet Bai. Dunia surga dan manusia. Quintessa menggumamkan kedua nama itu berulang-ulang, secercah kenangan terlintas di mata ambernya. Kemudian, senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang lembut dan penuh kepuasan, sangat berbeda dari sikapnya yang sebelumnya dingin dan bermartabat. Anak itu adalah keturunanku. Puluhan ribu tahun yang lalu, aku naik ke alam surgawi dan kehilangan kontak dengan keturunanku di dunia surga dan manusia. Saya kira mereka sudah punah. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, saya masih bisa mendengar kabar tentang mereka di sana dan merasakan garis keturunan mereka. Sungguh menakjubkan. Jantung Dev berdebar kencang, dan aura ungu pucat dari jiwa ilahinya bergetar hebat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Scarlet sebenarnya adalah keturunan Ratu Iblis Quintessa King, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu leluhur Scarlet di surga ke-17. Kenangan tak terhitung tentang Scarlet membanjiri pikirannya dalam sekejap. Dia teringat senyum lembut Scarlet saat mereka berada di dunia surga dan manusia. Dia teringat hari-hari ketika Scarlet memaksanya untuk menggabungkan garis keturunan mereka dan berkultivasi bersama. Dia teringat kembali adegan di mana wanita itu hampir mati, setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkannya. Dia teringat tatapan enggan di mata Scarlet ketika dia meninggalkan dunia surga dan manusia. Dia merasa dirinya sangat jauh dari Scarlet. Di luar dugaan, dia bahkan bertemu dengan leluhurnya di sini. Kehangatan dan kerinduan di hatinya bercampur, membuat jiwa Dev sedikit bergetar. Dia menekan emosinya dan berbicara perlahan, suaranya agak serak. Yang Mulia, Scarlet masih hidup.
Ketika saya meninggalkan surga dan manusia, dia dalam keadaan baik-baik saja dan sudah pulih. Ayahnya, Tobias Sonbai dari klan Rubah, banyak membantuku. Saat itu, aku baru saja memasuki alam surgawi tingkat pertama dan tidak tahu apa-apa. Kaisar tua itulah yang menyediakan sumber daya untuk kultivasiku. Dia bahkan mempercayakan Scarlet kepadaku, memintaku untuk merawatnya dengan baik. Kata-kata Dev membuat Quintessa terdiam sejenak, secercah kelegaan dan emosi terpancar di mata ambernya. Dia mengangguk perlahan dan berkata dengan nada lembut, hebat, hebat, baguslah mereka masih hidup, baguslah mereka masih hidup. Puluhan ribu tahun telah berlalu, dan Quintessa masih agak bersemangat mendengar kabar tentang bangsanya sendiri. Setelah beberapa saat, Quintessa perlahan tenang dan kembali memfokuskan pandangannya pada jiwa Dev. Nada suaranya kembali tenang, tetapi dengan sedikit toleransi. Karena kau memiliki hubungan dengan klan saya dan kasih sayang yang begitu dalam kepada Scarlet, saya, Ratu Iblis, akan membuat pengecualian dan mengizinkanmu memasuki hutan jiwa kuno. Tetapi ada satu syarat. Setelah mendengar bahwa Quintessa bersedia membuat pengecualian, Sayev Gui sangat gembira dan segera membungkuk, berkata, Yang Mulia, silakan berbicara. Apapun syaratnya, Tuan Muda dan saya bersedia untuk menyetujuinya. Quintessa menatap tajam jiwa Dev dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Pohon jiwa kuno di hutan jiwa primordial tidak mudah didapatkan. Hutan jiwa dipenuhi dengan batasan dan formasi peninggalan zaman kuno, dan tak terhitung banyaknya binatang buas berjiwa kuat yang berdiam di dalamnya. Makhluk-makhluk jiwa itu memakan jiwa dan sangat kuat. Bahkan kultivator tingkat Dewa Emas pun harus sangat berhati-hati saat memasuki tubuh mereka, atau mereka bisa kehilangan nyawa jika tidak waspada. Kau sekarang hanya secuil jiwa yang tersisa. Tanpa dukungan tubuh fisik, kekuatan spiritualmu tidak dapat berfungsi dengan baik. Masuk ke sana praktis sama dengan bunuh diri. Dev terdiam sejenak. Dia tahu bahwa Quintessa mengatakan yang sebenarnya. Hutan jiwa kuno penuh dengan bahaya, dan dalam kondisinya saat ini, memasuki hutan itu benar-benar akan menjadi pengalaman nyaris mati. Namun dia tidak menyerah. Membangun kembali tubuh fisiknya adalah satu-satunya jalan keluar baginya, dan kayu jiwa abadi adalah sesuatu yang harus ia peroleh. Betapapun berbahayanya jalan di depannya, dia harus pergi dan mencoba. Dev berbicara perlahan, nadanya tegas, Yang Mulia, saya tahu hutan jiwa kuno itu berbahaya, tetapi saya tidak punya jalan keluar. Saya bersedia menerima syarat apapun. Mohon beri saya kesempatan. Aku bisa mengizinkanmu masuk, tetapi kau harus lulus ujian. Suara Quintessa tenang dan berwibawa, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Ujian ini dibagi menjadi 3 tahap, labirin hutan jiwa, pertempuran binatang jiwa, dan mendapatkan pohon jiwa. Jika kau berhasil melewati ketiga tahap ini, pohon jiwa abadi akan menjadi milikmu, dan aku tidak akan menghalangimu. Namun jika kau gagal dan mati di hutan jiwa primordial, aku tidak akan bertanggung jawab, dan aku juga tidak akan mengirim siapapun untuk menyelamatkanmu. Pikirkan baik-baik, apakah kau bersedia menerima ujian ini? Ekspresi Sayev Gui langsung berubah, dan dia segera mencoba membujuknya agar mengurungkan niatnya. Yang Mulia, jangan. Tuan Muda kini hanyalah secercah jiwa, dan tubuhnya terlalu lemah untuk menahan ujian seberat itu. Jika Tuan Muda harus menerima ujian ini, nyawa Tuan Muda mungkin dalam bahaya. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk berbelas kasih dan mengubah syarat-syaratnya. Apapun syaratnya, saya bersedia menanggung kesalahan Tuan Muda. Aku tahu dia hanya memiliki secuil jiwa yang tersisa. Quintessa menyela Sayev Gui, nadanya tetap tegas. Tapi aturan tetap aturan. Hutan jiwa primordial adalah area terlarang bagi ras iblis. Aku sudah membuat pengecualian untuk mengizinkannya masuk, yang merupakan konsesi terbesar yang bisa kuberikan. Jika dia bahkan tidak bisa melewati ujian, bahkan jika dia masuk, dia tidak akan bisa mendapatkan kayu jiwa abadi. Dia hanya akan membuang hidupnya begitu saja. Lagi pula, untuk membentuk kembali tubuh fisik seseorang dan menjadi perkasa, seseorang harus menjalani cobaan. Jika seseorang bahkan tidak mampu melewati cobaan ini, meskipun dengan kayu jiwa abadi dan air suci primordial, ia tidak akan pernah mencapai kebesaran. Sayev Gui ingin mengatakan sesuatu, tetapi terinterupsi oleh suara Dev. Sayev Gui, tidak perlu khawatir. Suara Dev tenang, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Yang Mulia benar. Untuk menjadi kuat dan membangun kembali tubuh fisik seseorang, seseorang harus menanggung kesulitan. Kehidupan dan kematian macam apa yang belum saya saksikan sepanjang perjalanan saya. Hutan jiwa kuno dan sebuah ujian tidak dapat menghalangi saya. Saya berjanji kepada Yang Mulia bahwa saya akan menerima ujian ini. Tuan Muda. Sayev Gui merasa cemas. Dia tidak tega melihat Dev mempertaruhkan nyawanya untuk menjalani ujian ini. Quintessa menatap jiwa Dev, secercah penghargaan terlintas di mata ambernya, lalu mengangguk.
Bagus, kau mendapat kesempatan. Kau memang orang yang dipilih oleh keturunanku. Kalau begitu, aku akan mengantarmu sendiri ke pintu masuk hutan jiwa primordial besok pagi. Hari ini, sebaiknya kau beristirahat di punggung 10.000 iblis, memulihkan semangatmu, dan bersiap untuk ujian besok. Terima kasih, Yang Mulia. Dev sedikit menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat, nadanya penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa meskipun Quintessa telah menetapkan syarat yang berat, itu juga memberinya sebuah kesempatan. Seandainya bukan karena pengecualian dari Quintessa, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki hutan jiwa primordial. Quintessa melambaikan tangannya dan berkata kepada seorang kultivator iblis di sampingnya, bahwa Sayev Gui dan teman muda ini ke aula samping untuk beristirahat. Perlakukan mereka dengan baik dan jangan abaikan mereka. Baik, Yang Mulia. Kultivator iblis itu membungkuk dan menoleh ke Sayev Gui, berkata, pemimpin sekte Gui Yuan, silakan ikuti saya. Sayev Gui membungkuk lagi kepada Quintessa, lalu dengan hati-hati menyimpan botol giok itu dan mengikuti kultivator iblis itu keluar dari aula utama. Di dalam aula utama, Quintessa memperhatikan sosok-sosok orang yang pergi, ekspresi rumit terlintas di mata ambernya. Dia menghela napas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri, cicit, kuharap kalian tidak salah menilainya. Saya berharap Dev dapat melewati cobaan ini dengan lancar dan menjalani kehidupan yang baik. Malam ini, Dev disuruh beristirahat di aula yang terletak di sebelah Istana Ratu Iblis. Aula samping ini tidak besar, tetapi didekorasi dengan sangat indah, bersih, dan rapi. Aula ini memancarkan aura iblis yang samar, tetapi tidak membuat orang merasa tertekan. Sebaliknya, aula ini membuat orang merasa sangat nyaman. Di tengah aula samping berdiri sebuah ranjang giok yang hangat. Ranjang itu berwarna putih bersih dan memancarkan kehangatan yang samar, dilapisi dengan kulit binatang yang lembut. Kulit hewan ini terbuat dari bulu roh rubah berusia 1000 tahun. Kulitnya lembut dan nyaman, dan ketika Anda menginjaknya, terasa begitu lembut sehingga dapat menenangkan pikiran dan jiwa Anda. Di sudut aula samping, terdapat sebuah meja batu dan beberapa kursi batu. Di atas meja batu itu terdapat sebuah tempat pembakar dupa yang mengeluarkan aroma cendana yang samar. Aroma cendana menyebar ke seluruh lorong samping, menyegarkan pikiran dan membawa kedamaian batin. Jendela-jendela di aula samping terbuka, dan di luar terbentang hutan bambu yang lebat. Cahaya bulan menembus celah-celah bambu, memancarkan sinar perak samar yang jatuh pada tempat tidur giok yang hangat. Kehangatan ranjang giok yang dipadukan dengan suasana nyaman menciptakan ruang yang sangat hangat dan mengundang. Sayev Gui dengan lembut meletakkan botol giok berisi jiwa Dev di kepala ranjang giok yang hangat, lalu duduk di kursi batu di samping ranjang. Ekspresinya muram, alisnya berkerut, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Dia terus memikirkan persidangan Dev besok, dan merasa sangat gelisah. Hutan jiwa primordial terlalu berbahaya, dan ujiannya sangat sulit. Dev sekarang hanya memiliki secuil jiwa ilahi yang tersisa, dan dia sama sekali tidak mampu menghadapi bahaya-bahaya itu. Dia sangat khawatir Dev akan mendapat masalah selama ujian. Jiwa Dev melayang di dalam botol giok, dan melalui dinding botol, dia melihat ekspresi khawatir Sayev Gui, yang sangat menyentuhnya. Dia tahu bahwa Sayev Gui benar-benar peduli padanya dan sungguh mengkhawatirkan keselamatannya. Dia perlahan-lahan menyebarkan teknik kultivasi kitab suci emas Luo Agung, menyerap energi spiritual di sekitarnya, dan berbicara pada saat yang bersamaan. Sayev Gui, kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku pasti akan melewati ujian ini dengan lancar. Suara Dev lembut, namun mengandung sedikit kenyamanan dan sentuhan tekad. Sayev Gui mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada jiwa Dev di dalam botol giok, nadanya dipenuhi kekhawatiran. Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan berpartisipasi dalam ujian ini? Saya pernah ke hutan jiwa kuno sekali. Meskipun saya tidak masuk jauh ke area inti, saya hanya berkeliaran di sekitar perimeter luar. Tetapi pembatasan di perimeter luar sudah sangat menakutkan. Kesalahan kecil bisa merenggut nyawa Anda. Anda kini hanya memiliki secuil jiwa yang tersisa. Tanpa dukungan tubuh fisik, kekuatan spiritualmu tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan dengan perlindungan kitab suci emas Luo Agung, akan sulit untuk mengatasi bahaya dalam ujian ini. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada sekte Gui Yuan? Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada para murid sekte Taois? Tidak ada yang namanya, bagaimana jika, Dev menyela Sayev Gui, nadanya tenang dan tegas. Sayev Gui, tahukah kau mengapa aku bisa hidup sampai sekarang? Sayev Gui menggelengkan kepalanya, matanya penuh keraguan. Dari alam fana ke alam surgawi, dan kemudian ke surga ke-17, aku telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya.
Setiap kali aku berada di ambang kematian, tetapi aku selamat. Bukan karena aku beruntung, tapi karena aku tidak pernah menyisakan jalan keluar untuk diriku sendiri. Aku memperlakukan setiap pertempuran dan setiap kesulitan seolah-olah itu yang terakhir, dan aku berjuang dengan segenap kekuatanku. Bukannya aku tidak takut mati, tapi aku tahu bahwa rasa takut itu sia-sia, dan mundur hanya akan membuatku mati lebih cepat. Hanya dengan terus maju aku punya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ujian ini, meskipun berbahaya, adalah satu-satunya kesempatanku. Hanya dengan melewati ujian ini dan mendapatkan kayu jiwa abadi aku dapat membentuk kembali tubuh fisikku dan menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu aku bisa memiliki kesempatan untuk kembali ke surga ke-16, menyelamatkan teman-temanku yang dipenjara oleh para dewa, dan menemukan Scarlet. Aku tidak bisa menyerah, dan aku tidak akan menyerah. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku pasti akan lulus ujian dan kembali dengan selamat. Dev berbicara dengan penuh keyakinan, tetapi ada satu hal yang tidak dia ceritakan kepada Sayef Gui, bahwa ada seorang Tuan Si di belakangnya. Tubuh fisiknya hancur, dan Tuan Si tidak muncul, tetapi jiwanya dalam kesulitan. Dia yakin jiwanya akan tercerai-berai. Dia tidak percaya bahwa Tuan Si tidak akan muncul. Sekalipun Tuan Si tidak muncul, Dev percaya bahwa Tuan Si akan memiliki cara untuk menghidupkannya kembali. Inilah sumber kepercayaan dirinya, itulah sebabnya Dev tidak takut pada apapun. Sayef Gui terdiam lama, menatap jiwa ilahi ungu yang teguh di dalam botol giok, kekhawatirannya masih belum sirna. Namun, ia juga tahu bahwa begitu Dev mengambil keputusan, ia tidak akan mudah mengubahnya. Dia menghela napas dalam-dalam, secercah ketidakberdayaan terlihat di matanya, namun juga sedikit kekaguman. Tuan muda, Anda sangat mirip dengan leluhur Taois. Leluhur Taois di masa lalu juga sama. Begitu mereka menetapkan tujuan, mereka akan melakukan segala daya upaya untuk mencapainya, tanpa pernah menyisakan jalan keluar, dan mereka tidak akan pernah menyerah betapapun berbahayanya jalan di depan. Dev tidak berbicara, tetapi mendengarkan dengan tenang, karena dia tidak tahu siapa leluhur Taois itu. Kitab suci emas Luo Agung mengenalinya, tetapi Dev tidak tahu mengapa. Dulunya itu adalah buku surgawi tanpa kata-kata, tetapi sekarang telah menjadi kitab suci emas Luo Agung, dan Dev tidak tahu apapun tentangnya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memberinya berbagai hal dan mendorongnya maju. Kitab suci emas Luo Agung adalah harta pribadi leluhur Taois. Dahulu, leluhur tersebut berkelana melalui berbagai alam dan menggali reruntuhan kuno. Secara kebetulan, ia memperoleh kitab suci ini, memahami Dao tertinggi, dan kultivasinya meningkat secara dramatis. Barulah kemudian ia mendirikan garis keturunan Taois, yang telah diwariskan hingga hari ini. Kemudian, sang leluhur naik ke surga, dan kitab suci emas Luo Agung menghilang tanpa jejak. Para patriark sekte mencarinya selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak dapat menemukannya. Secara tak terduga, ia memilihmu, Tuan Muda. Ini adalah kehendak surga, dan kehendak surga tidak dapat ditentang. Sayef Gui, saya pasti akan hidup dengan baik dan tidak akan mengecewakan harapan patriark Taois. Suara Dev terdengar dalam dan tegas. Keheningan kembali menyelimuti aula samping. Cahaya bulan menerobos masuk melalui jendela dan jatuh ke tempat tidur hijau zamrud yang hangat. Udara dipenuhi dengan aroma cendana, menciptakan suasana hangat namun muram. Jiwa Dev melayang tenang di dalam botol giok, perlahan-lahan mengedarkan teknik kitab suci emas Luo Agung untuk menghemat energinya dan mempersiapkan diri untuk ujian esok hari. Sayef Gui duduk di samping tempat tidur, matanya tertuju pada botol giok, ekspresinya serius. Diam-diam dia bersumpah untuk melindungi Dev. Semoga dia melewati persidangan dengan lancar dan kembali dengan selamat. Tak satu pun dari mereka beristirahat malam itu. Dev sedang memulihkan diri dan mengumpulkan kekuatannya. Sayef Gui diam-diam mengawasinya, khawatir tentang persidangan besok. Mereka semua tahu bahwa persidangan besok akan menjadi ujian yang sulit. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada momen ini. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Bersambung.